Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan 4 dalam mata kuliah Audit Keuangan Negara. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evania Lita Desri dengan nomor BP 1900542070 dengan dosen pembimbing saya Bapak Al-Qadri Fitra. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan pertama, yaitu dengan judul Audit Keuangan Sektor Publik dengan konsep dasar pemeriksaan keuangan negara. Saya akan membahas selanjutnya pemeriksaan keuangan. Apa itu pemeriksaan? Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang kedua, saya akan membahas dengan pengertian keuangan negara. Apa itu keuangan negara? Yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan selanjutnya saya akan membahas lingkup pemeriksaan BPK, yaitu ada 3. Yang pertama pemeriksaan laporan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan keuangan. Tujuannya yaitu memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum pemeriksaan keuangan. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu dengan pasal 30 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2003. Dan gubernur atau bupati atau wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu dengan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan pasal 31 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2003. Dan laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN atau APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara atau perusahaan daerah dan badan lainnya, yaitu dengan pasal 30 dan 31 ayat 2. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang laporan keuangan, yaitu dengan adanya laporan keuangan ada tujuan, yaitu tujuannya yang pertama menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Dan yang kedua menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang diperlukan dalam kegiatan entitas pelaporan atas hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yaitu ada 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan yaitu ada 3. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Dan yang ketiga yaitu pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dan keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu ada 4. Pertama, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oke, saya akan membahas apa pengertian relevan. Yaitu relevan adalah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dan yang kedua yaitu andal. Andal adalah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diversifikasi informasi mungkin relevan. Tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dan yang ketiga dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan yaitu pengertiannya informasi yang ditemui dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Dan yang keempat yaitu dapat dipahami. Dapat dipahami yaitu pengertiannya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Selanjutnya yaitu opini BPK. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau yang disebut dengan singkatan WTP. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yaitu ada 3. Yang pertama, bukti pemeriksaan cukup memadai sesuai standar. Yang kedua, semua aspek standar umum SPKN telah dipenuhi. Dan yang ketiga, seluruh laporan keuangan lengkap disajikan. Selanjutnya yaitu WTP dengan paragraf penjelasan. Yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, tidak ada konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi berlaku umum pada masalah tertentu. Selanjutnya yaitu wajar dengan pengecualian atau yang disebut dengan WDP. Laporan keuangan menjanjikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha,
dan haruskah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Selanjutnya yaitu TW, yaitu laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi umum yang material. Selanjutnya yaitu TMP, yaitu laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi. Yaitu ada dua. Yang pertama, adanya pembatasan lingkup pemeriksaan yang menyebabkan pemeriksaan tidak memperoleh bukti cukup memadai dalam pemeriksaan tersebut. Dan yang kedua, going concern belum pasti. Selanjutnya yaitu tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan ada 3. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga, pelaporan hasil pemeriksaan. Dan saya akan membahas satu persatu, yaitu perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan yaitu ada 10. Yang pertama, pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, dan yang kedua, pemenuhan kebutuhan pemeriksa, dan yang ketiga, pemahaman atas entitas. Yang keempat, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang kelima, pemahaman sistem pengendalian intern. Yang keenam, pemahaman dan penilaian risiko. Ketujuh, penetapan materialitas awal dan kesalahan tertolerir. Yang ke-8, penentuan metode uji petik. Yang ke-9, pelaksanaan prosedur analitis awal. Dan yang ke-10, penyusunan program pemeriksaan dan program perorangan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan ada 9, yaitu pertama, pelaksanaan pengujian analitas terinci. Yang kedua, pengujian sistem pengendalian intern. Yang ketiga, pengujian substantif dan transaksi dan saldo akun. Yang keempat, penyelesaian penugasan review kewajiban kontingensi, review kontrak jangka panjang, identifikasi kejadian setelah tanggal neraca. Yang kelima, penyusunan ikhtisar koreksi. Yang keenam, penyusunan konsep temuan pemeriksaan. Yang ketujuh, pembahasan dengan pejabat entitas yang berwenang. Yang ke-8, perolehan tanggapan resmi dan tertulis. Dan yang ke-9, penyampaian temuan pemeriksaan. Oke, selanjutnya yaitu ada pelaporan hasil pemeriksaan. Pelaporan hasil pemeriksaan itu ada 5 pelaporan. Yang pertama, penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab pemeriksaan. Yang ketiga, penyampaian dan pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pejabat entitas yang berwenang. Yang keempat, perolehan surat representasi. Dan yang kelima, penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Oke, selanjutnya yaitu metodologi pemeriksaan. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui yang pertama inspeksi, yang kedua pengamatan, yang ketiga pengajuan pertanyaan, dan yang terakhir konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya yaitu metodologi pemeriksaan lagi, yaitu pemeriksaan dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan antara lain yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga survei, dan yang keempat pengukuran. Dalam menentukan metode perolehan data, pemeriksa menggunakan pertimbangan profesional. Apabila diperlukan, pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli untuk membantu perencanaan metodologi perolehan data dan informasi.
Dan masih metodologi pemeriksaan. Metode pemeriksaan keuangan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Metode pemeriksaan keuangan meliputi 3 tahapan pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dengan pendekatan berbasis risiko ini memberikan fokus perhatian pada area-area berisiko tinggi. Penilaian risiko tersebut dilakukan pada tingkat entitas, siklus, kemudian diturunkan pada tingkat akun sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu dengan pengertian proses audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan. Oke, itu menurut Mulyadi dan Puradireja tahun 1998, yaitu audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu proses audit, yaitu ada 3: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Oke, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu perencanaan audit. Perencanaan audit ada 5, yaitu pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, penentuan tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, penyusunan rencana audit. Yang kelima, penyusunan program audit. Oke, selanjutnya saya akan membahas pelaksanaan audit. Definisi struktur pengendalian internal, tujuannya untuk mendapatkan yang pertama keandalan laporan keuangan, yang kedua kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, yang ketiga efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya yaitu pelaporan hasil pemeriksaan. Ada 5, yang pertama penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, yang kedua perubahan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan penanggung jawab pemeriksaan, yang ketiga penyampaian dan pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pejabat yang berwenang, yang keempat perolehan surat represensi, dan yang kelima penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu jenis pengendalian intern, yaitu ada 8, yang pertama organisasi, yang kedua pemisahan tugas, yang ketiga fisik, yang keempat ada persetujuan dan otoritasi, dan yang kelima akuntansi, yang keenam personal, yang ketujuh supervisi, dan yang terakhir yaitu manajemen. Selanjutnya yaitu ada pengendalian organisasi. Ada 4, yaitu perekrutan dan pelatihan personal yang jujur dan kompeten. Dan yang kedua pemisahan fungsi, yang ketiga pembagian tugas dalam fungsi akuntansi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab yang dirinci dengan baik untuk semua personal. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan pengendalian intern, yaitu ada 3. Yang pertama, pengendalian intern yang tergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi. Yang kedua, otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen. Dan yang ketiga yaitu personal keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak perhatian, dan maupun kelelahan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pengendalian yang baik. Ciri-ciri pengendalian yang baik yaitu ada 4. Yang pertama, independensi dalam prosedur pemprosesan. Yang kedua, harus ada solusi untuk melewatinya. Yang ketiga, dilakukan oleh personal dengan senioritas yang memadai. Dan yang keempat, dilakukan secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada unsur struktur pengendalian internal. Unsur struktur pengendalian internal yaitu ada lingkungan pengendalian, ada penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, ada
aktivitas pengendalian, dan yang terakhir pemantauan. Oke, selanjutnya yaitu ada lingkungan pengendalian. Faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian yaitu yang pertama nilai integritas dan etika, yang kedua komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga filosofi dan gaya operasi manajemen, yang keempat struktur organisasi, yang kelima pembagian wewenang dari pembebanan tanggung jawab, dan yang keenam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu penaksiran risiko. Penaksiran risiko mencakup pertimbangan khusus risiko yang timbul dari yang pertama perubahan standar akuntansi baru, yang kedua hukum dan peraturan baru, yang ketiga perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan pesat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan karyawan terlibat dalam fungsi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi yang efektif dalam memberikan keyakinan apabila ada sah, telah dicatat, telah dinilai secara wajar, dan telah digolongkan secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, dan telah dimasukkan ke dalam buku pembantu, dan telah diringkas dengan benar. Selanjutnya yaitu aktivasi pengendalian, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama pengendalian pengolahan informasi, yang kedua pemisahan fungsi yang memadai, yang ketiga pengendalian fisik atau keyakinan, dan yang keempat review atas kinerja. Oke, selanjutnya yaitu pemantauan. Pengertian dari pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja, struktur pengendalian internal sepanjang waktu pemanfaatan dilaksanakan oleh personal semestinya melakukan pekerjaan tersebut baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat. Oke, selanjutnya dengan materi yang ketiga dengan judul pengukuran kinerja sektor publik. Oke, saya akan membahas materi dengan yang bab 3-nya yaitu dengan pengertian kinerja. Kinerja bisa juga berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan dan pedoman yang berlaku atau standar yang ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu ada pengukuran kinerja, yaitu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, maupun suatu proses. Selanjutnya yaitu sistem pengukuran kinerja sektor publik, yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Selanjutnya yaitu tujuan sistem pengukuran kinerja ada 4. Yang pertama untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Dan yang ketiga untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal converge. Dan yang keempat yaitu sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Yang selanjutnya yaitu manfaat pengukuran kinerja. Manfaat pengukuran kinerja yaitu ada 5. Yang pertama memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua memberi arah untuk mencapai target kinerja. Yang ketiga untuk
memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkan dengan target kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman. Dan yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Oke, selanjutnya yaitu informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Yaitu ada dua informasinya, yaitu pertama informasi finansial dan informasi non finansial. Oke, saya akan membahas pengertiannya. Pengertian dari informasi finansial yaitu penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians, baik varians pendapatan ataupun varians pengeluaran. Dan yang kedua yaitu informasi non-finansial, yaitu suatu variabel non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau disebut juga dengan key success factor, key result factor atau pulse point dengan beberapa karakteristik, antara lain yaitu pertama menjelaskan faktor memicu keberhasilan dan kegagalan, yang kedua sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat, yang ketiga perubahannya tidak dapat diprediksi, dan yang keempat variabel tersebut dapat diukur. Selanjutnya yaitu pengukuran value for money. Ada 3 bahasan pokok dalam indikator value for money. Yang pertama ekonomis, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga efektivitas. Oke, saya akan membahas pengertian 3 bahasan pokoknya. Yang pertama ekonomis. Pengertian ekonomis yaitu merupakan hubungan antara pasar dan masukan, atau yang disebut juga dengan cost of input. Yang kedua sering disebut sebagai kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Yang ketiga yaitu suatu kegiatan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dan yang kedua yaitu efisiensi. Pengertian efisiensi yaitu pertama berhubungan dengan produktivitas. Yang kedua, dihitung dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Yang ketiga, proses kegiatan operasional dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Dan yang ketiga, pengertian efektivitas yaitu berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Yang kedua, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dan yang ketiga, kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan dan sasaran akhir kebijakan. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama yaitu pengukuran ekonomis, yang kedua pengukuran efisiensi, yang ketiga pengukuran efektivitas, dan keempat pengukuran outcome. Dan saya akan membahas yang pertama yaitu pengukuran ekonomis. Pengukuran ekonomis yaitu ada 3 pertanyaan, yaitu langkah-langkahnya. Apakah biaya organisasi lebih besar dari telah dianggarkan oleh organisasi? Yang kedua, apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan? Dan yang ketiga, apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal? Dan yang kedua, saya akan membahas yaitu pengukuran efisiensi, yaitu rumus pengukuran efisiensi yaitu efisiensi sama dengan outcome atau input. Dan yang ketiga yaitu saya akan membahas pengukuran efektivitas. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengukuran outcome.
Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu retrospektif atau penilaian kinerja masa lalu dan prospektif, yaitu penilaian kinerja di masa yang akan datang. Dan yang kedua, analisis prospektif digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik, dan yang ketiga, analisis retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yang baik. Oke, selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Yaitu ada 5 rasio kemandirian. Yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. Yang kedua, rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Yang ketiga, debt service coverage ratio. Dan yang keempat, rasio pertumbuhan. Dan yang kelima, analisis laporan arus kas. Oke, selanjutnya yaitu pengembangan analisis dengan BCS. BCS yaitu mempertimbangkan aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Meliputi ada 4 aspek. Yang pertama, aspek customer, yang kedua aspek bisnis internal, yang ketiga aspek pembelajaran dan inovasi, dan keempat aspek keuangan. Oke, selanjutnya saya akan membahas dengan materi yang keempat tentang audit sektor publik. Selanjutnya yaitu tipe-tipe audit sektor publik. Ada 3. Yang pertama, audit keuangan atau yang disebut dengan financial audit. Yang kedua, audit kinerja disebut dengan performance audit, dan yang ketiga, audit investigasi. Oke, saya akan membahas satu persatu pengertiannya. Yang pertama, audit keuangan. Audit keuangan adalah suatu proses sistematik secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat dan tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur audit, yaitu ada 6. Yang pertama, proses sistematik, dan kedua objektivitas, ketiga penyediaan dan evaluasi bukti-bukti, yang keempat asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, yang kelima derajat hubungan kriteria yang ada, dan yang kelima mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya yaitu ada pengertian asersi. Apa itu pengertian asersi? Yaitu merupakan suatu proporsi yang secara esensial dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Dan selanjutnya yaitu ada audit keuangan atau disebut juga dengan financial audit. Tadi saya juga udah menyebutkan apa itu pengertian audit keuangan, tapi itu secara umum. Dan sekarang yaitu audit keuangan dengan yaitu tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah merupakan ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu menyangkal suatu opini. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan audit kinerja. Apa audit kinerja itu? Merupakan pemeriksaan secara objektivitas sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Selanjutnya ada juga tujuan audit kinerja. Apa itu? Tujuan audit kinerja yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengembalian keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memprakarsasi tindakan koreksi. Dan selanjutnya ada juga cakupan audit kinerja. Ada 3.
Yang pertama, audit tentang ekonomi, yang kedua audit tentang efisiensi, dan yang ketiga audit program. Oke, selanjutnya yaitu audit ekonomi dan efisiensi dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah yang pertama mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, yang kedua melakukan pengadaan sumber daya secara wajar dan efisien, yang ketiga melindungi dan memelihara semua sumber daya secara memadai, yang keempat menghindari duplikasi pekerjaan yang tanpa tujuan, yang kelima menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebih, yang keenam menggunakan prosedur kerja atau efisiensi, yang ketujuh menggunakan sumber daya secara optimum, yang kedelapan mematuhi persyaratan peraturan tentang perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya, yang kesembilan telah memiliki sistem pengendalian manajemen yang memadai, dan yang terakhir telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya yaitu ada audit program. Yaitu ada 3 yang mencakup audit program. Yang pertama, tingkat pencapaian hasil program. Yang kedua, efektivitas kegiatan entitas, dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya di sini ada juga contoh audit program, yaitu ada 9. Contohnya yang pertama menilai tujuan program, yang kedua menentukan tingkat capai program, yang ketiga menilai efektivitas program, yang keempat mengidentifikasi penghambat pelaksanaan kinerja atau program, yang kelima menilai alternatif pertimbangan manajemen dalam menentukan program, yang keenam menentukan program yang tumpah tindih dan pertentangan. Selanjutnya mengidentifikasi cara melaksanaan program. Selanjutnya menilai ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan yang terakhir contohnya yaitu menilai sistem pengendalian manajemen terhadap program. Selanjutnya yaitu ada audit investigasi. Saya akan membahasnya. Pengertiannya merupakan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Oke, selanjutnya yaitu ada sumber audit investigasi. Ada 3 sumber audit investigasi. Yang pertama, pengembangan temuan audit. Yang kedua, adanya pengaduan masyarakat. Yang ketiga, adanya permintaan dari pihak-pihak yang berwenang seperti Dewan Komisari, DPR, DPRD, dan untuk melakukan audit. Selanjutnya yaitu ada hasil audit investigasi, yaitu ada 5. Yang pertama, apakah yang dilaporkan masyarakat tidak terbukti. Yang kedua, apakah yang diadukan terbukti. Yang ketiga, terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, terjadi kerugian negara karena akibat wanprestasi. Dan yang kelima, terjadi kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Sekian, terima kasih. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman saya dan dosen pembimbing saya dalam mata kuliah Keuangan Negara yang sudah melihat pembahasan saya dari materi 1 sampai materi keempat ini. Dan saya berterima kasih sudah mendengarkan video saya kali ini. Dan maaf jika saya ada yang salah dalam pengucapan video atau video yang saya buat banyak kurangnya. Dan maaf jika saya ada yang salah dalam pembuatan PowerPoint-nya. Dan saya mengucapkan
Terima kasih banyak kepada teman-teman saya dan dosen pembimbing saya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.